Aturan Cramer ini adalah suatu rumus atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Aturan Cramer ini digunakan untuk mencari nilai variabel dengan menggunakan determinan. Oke teman-teman, untuk contoh soal yang pertama, di sini kita akan mencari nilai variabel x dan variabel y dengan menggunakan aturan Cramer. Di contoh soal di sini sudah ada dua persamaan. Untuk persamaan yang pertama adalah 2x tambah 3y sama dengan 8, dan persamaan kedua 5x kurangi 2y sama dengan 1. Nah, dalam aturan Cramer, untuk mencari nilai x, rumusnya itu adalah x sama dengan dx bagi d. Nah, ini untuk mencari yang x rumusnya. Untuk yang y, rumusnya adalah dy bagi d. Ya. Nah, d ini adalah determinan. Jadi dalam aturan Cramer, sebelum mencari nilai variabel x atau untuk mencari nilai variabel x dan y, itu kita harus mencari nilai determinannya terlebih dahulu. Determinan x dan determinan y ya. Nah, langkah pertama kita akan mencari nilai determinan dulu. Determinan yang ini ya, d. Caranya adalah d sama dengan kita ubah persamaan ini ke dalam bentuk matriks ya. Nah, jadi kita masukkan koefisiennya saja ya. Jadi koefisien x dan y kita masukkan. Yang pertama ini 2, kemudian 3, 5, dan 2. Negatif 2 ya. Ini negatif 2. Nah, seperti ini. Kemudian setelah ini tinggal kita hitung saja dengan menggunakan determinan ya, masih ingat ya. Caranya adalah 2 kali negatif 2 ya, kurangi 3 kali 5. Itu ya. Ini 2 kali negatif 2 hasilnya adalah negatif 4. Dikurangi 5 kali 3, 15. Jadi negatif 4 kurangi 15 hasilnya negatif 19. Negatif 19. Untuk mencari nilai dx, kita sama mengubah persamaan ini ke dalam bentuk matriks, tapi untuk dx pada kolom pertama itu kita ubah elemennya dengan nilai konstanta ini ya. Jadi 8, 1. Untuk kolom yang kedua kita tetap menggunakan koefisien dari persamaan, yaitu 3 dan negatif 2. Maka selanjutnya dihitung menggunakan determinan ya, sama seperti yang di atas, yaitu 8 dikali dengan negatif 2 kurangi 3 kali 1. 8 dikali dengan negatif 2 hasilnya adalah negatif 16. Dikurangi 3 kali 1, 3. Negatif 16 kurangi 3 hasilnya adalah negatif 19. Selanjutnya kita mencari nilai dy ya. dy. Nah, untuk dy kolom pertama kita menggunakan koefisien dari variabel x ya, 25. Untuk kolom kedua kita ubah menggunakan konstanta. Jadi di sini 8, 1. Dia perbedaannya ya, untuk yang x kolom pertama yang kita ubah dengan konstanta, untuk yang dy kolom kedua yang kita ubah dengan konstanta gitu. Langkah selanjutnya sama, kita hitung lagi 2 kali 1 dikurangi dengan 8 kali 5. 2 kali 1 2 kurangi 8 kali 5 40 ya. 2 kurangi 40 hasilnya minus 38. Nah, nilai determinan dx dan dy sudah kita ketahui. Selanjutnya kita hitung menggunakan rumus ini ya. Yang pertama kita akan mencari nilai x. Rumusnya adalah x sama dengan dx bagi d. Nah, dx-nya adalah negatif 19 dan determinannya negatif 19. Negatif 19 bagi negatif 19 hasilnya adalah 1. Kemudian kita mencari nilai y. Nilai y
rumusnya adalah DY bagi D. DY-nya adalah minus 38 bagi dengan D. D-nya minus 19. Minus 38 bagi minus 19 hasilnya adalah 2. Nah, jadi nilai X dan nilai Y sudah kita ketahui hasilnya yaitu 1 dan 2. Gitu ya. Ini adalah cara mencari nilai variabel X dan Y menggunakan aturan Cramer. Coba kita buktikan dengan mensubstitusikan hasil dari X dan Y ke dalam persamaan 1 dan persamaan 2, apakah hasilnya benar. Caranya seperti ini ya. Kita membuktikan persamaan 1 terlebih dahulu. 2, X-nya kita ubah dengan 1, tambah 3, Y-nya kita ubah dengan 2, sama dengan 8. 2 kali 1, 2, tambah 3 kali 2, 6, sama dengan 8. 2 tambah 6, 8, sama dengan 8. Ternyata hasilnya sama, itu berarti betul ya. Jadi ini adalah cara mencari nilai variabel X dan Y pada SPLDV menggunakan aturan Cramer. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai variabel X, Y, dan Z pada SPLTV menggunakan aturan Cramer. Di sini sudah ada contoh soal, sudah ada 3 persamaan di sini. Nah, untuk mencari nilai variabel X, Y, dan Z pada SPLTV menggunakan aturan Cramer ini, rumusnya adalah untuk mencari X sama dengan dx bagi d. Untuk mencari y sama dengan dy bagi d ya. Dan untuk mencari z, rumusnya adalah dz membagi d. Kita akan mencari nilai determinan, mencari nilai dx, dy, dan dz. Langkah pertama kita akan mencari nilai determinan terlebih dahulu. D sama dengan, sama ya seperti yang sebelumnya, jadi persamaannya kita ubah ke dalam bentuk matriks. Jadi kita ambil koefisiennya saja. Jadi untuk baris yang pertama koefisiennya 3 ya, 2 dan negatif 1. Baris kedua 2, negatif 1 dan 3. Untuk baris ketiga 1, 3 dan negatif 2. Nah, untuk mencari determinannya kita menggunakan aturan Sarus saja ya. Aturan Sarus itu berarti kolom pertama dan kolom kedua kita keluarkan. 3, 2, 1, 2, negatif 1, 3. 3 kali negatif 1 hasilnya negatif 3. Negatif 3 kali negatif 2 hasilnya adalah 6 ya, ini hasilnya 6. 2 kali 3 6, kali 1 6, minus 1 kali 2 minus 2, minus 2 kali 3 minus 6. Minus 1 kali minus 1 1, kali 1 1, 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 2 kali 2 4, 4 kali negatif 2 jadi negatif 8. Jadi di sini 6 tambah 6 kurangi 6 ya, kurangi 1 tambah 27 kurangi 8. Nah, jadi di sini 6 tambah 6, 12 kurangi 6 hasilnya adalah 6. Kurangi 1 tambah 27 adalah 28, kurangi 8 hasilnya 20. 6 kurangi 20 hasilnya negatif 14. Jadi determinan sudah kita temukan hasilnya negatif 14. Sekarang kita mencari dx. Jadi untuk yang dx itu pada kolom pertama itu kita ubah dengan nilai konstanta ya. Jadi kolom pertamanya 4, 9, 1. Nah, di kolom kedua dan ketiga kita ambil dari si persamaan ini ya.
Jadi 2, negatif 1, 3, negatif 1, 3, negatif 2. Nah, 2 kali 3, 6, kali 1, 6, 2 kali 9, 18, 18 kali negatif 2, negatif 36. Nah, setelah ini 8 tambah 6 kurangi 27 dikurangi dengan 1 tambah 36 kurangi 36. 8 tambah 6 kurangi 27 hasilnya negatif 13. Kurangi dengan 1 tambah 36 dikurangi 36 hasilnya 1. Ya, jadi negatif 13 kurangi 1 hasilnya adalah negatif 14. Sekarang kita mencari DY. DY sama dengan, nah, untuk DY yang kita ubah dengan konstanta ini adalah pada kolom kedua. Ya, jadi kalau di DX itu kolom pertama yang kita ubah dengan konstanta, di DY kita yang diganti itu kolom kedua. Jadi kolom pertamanya tetap ya 3, 2, 1, kolom keduanya kita ubah dengan konstanta 4, 9, 1. Dan kolom ketiganya tetap negatif 1, 3, negatif 2. 3, 2, 1, 4, 9, 1. 4 kali 2, 8, 8 kali negatif 2, negatif 16. Jadi di sini negatif 54 tambah 12 kurangi 2 dikurangi dengan negatif 9 tambah 9 negatif 16. Nah, itu ya. Negatif 54 tambah 12 dikurangi 2 hasilnya negatif 44. Ya, negatif 9 tambah 9 dikurangi 16 hasilnya adalah negatif 16. Negatif 44 dikurangi negatif 16 hasilnya 31. D sudah kita ketahui. Sekarang yang terakhir kita mencari nilai DZ. Nah, untuk determinan Z ini yang kita ubah elemennya itu pada kolom ketiga ya. Jadi untuk kolom pertama dan kolom kedua ya, itu nilainya tetap seperti pada persamaan 2, negatif 1, 3. Nah, kolom ketiga kita ubah dengan konstanta 4, 9, 1. Nah, 3, 2, 1, 2, negatif 1, 3. 2 kali 2, 4, kali 1, 4. Nah, tinggal kita hitung. Di sini berarti negatif 3 tambah 18 tambah 24 dikurangi dengan negatif 4 tambah 81 dengan 4. Nah, jadi minus 3 tambah 18 tambah 24 hasilnya adalah 39. Kurangi dengan minus 4 tambah 81 tambah 4 hasilnya 81. 39 kurangi 81 hasilnya minus 42. Nah, karena nilai D, DX, DY, dan DZ sudah kita cari, sekarang kita tinggal mencari nilai X, Y, dan Z dengan menggunakan rumus DX, DY, dan DZ ya. Pertama kita mencari nilai X. X sama dengan DX. DX-nya adalah minus 14. D-nya adalah minus 14. Jadi minus 14 kurangi minus 14 hasilnya 1 ya. Sekarang kita cari nilai Y. DY-nya adalah minus 31 kurangi determinannya minus 14. Minus 31 bagi minus 14 hasilnya adalah 2 ya. Nah, sekarang Z. Z sama dengan DZ. DZ-nya adalah minus 42 bagi minus 14. Hasilnya adalah 3 ya. Nah, nilai X, Y, dan Z sudah diketahui yaitu 1, 2, dan 3. Sekarang
Kita akan mencoba membuktikan dengan cara mensubstitusikan kepada persamaan 1, 2, dan 3 apakah nilainya betul, hasilnya nilai X1, Y2, dan Z3. Kita coba pada persamaan pertama. Sini persamaan pertama 3X, X-nya kita ubah dengan 1, tambah 2, Y-nya kita ubah dengan 2, dan negatif Z. Z-nya adalah 3 ya, sama dengan 4. 3 kali 1 3, tambah 2 kali 2 4, kurangi 3 sama dengan 4. 3 tambah 4 7, kurangi 3 hasilnya 4 sama dengan 4. Nah ternyata hasilnya betul, sama ya.